mereka ini bingung dengan apa yang dilakukan oleh Haris. Jadi Haris di situ menjelaskan, mau ndak mau, kita udah merasa lapar banget. Kita harus makan ular ini. Nah disitulah Andin ini seperti, ndak mau mas, aku ndak pernah makan kayak gitu, aku ndak mau. Adi pun cuma diem aja dan dia bilang, Riz, masa kita makan ular, Riz? Kalian mau mati apa mau makan di sini? Kalau kalian mau bertahan hidup, ya kayak gini di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang dituturkan oleh rencang kita bernama Andin. Mbak Andin ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, dia menceritakan pada tahun 2003 dia mendaki ke Gunung Lawu bersama satu orang temannya bernama Tiwi melalui jalur Candi Ceto. Nah, dalam pendakian mereka tersebut, mereka mengalami satu kejadian yang benar-benar kejadian tersebut tidak bisa dan tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Nah, jadi kondisinya pada waktu itu kan tahun 2003 ya. Sekarang tahun 2023, rentang waktunya ini sudah sekitaran hampir 20 tahun. Kok bisa mereka ini tidak bisa melupakan kejadian itu? Kira-kira apa yang sempat mereka alami dalam pendakian tersebut? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang mereka alami dalam pendakian tersebut, sedikit kami akan mengulas mengenai kondisi pada tahun 2023 sekarang, di mana Mbak Andin dan Mbak Tiwi ini sudah berkeluarga dan mereka sudah punya anak yang gede-gede, dan alhamdulillah mereka berdua ini masih aktif dalam dunia pendakian. Walaupun pada tahun 2003 yang lalu mereka ini mengalami kejadian yang kami pelajari skripnya ini benar-benar sangat menyeramkan. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritakan ini terjadi pada tahun 2003, di mana pada waktu itu ada dua orang sahabat bernama Andin dan Tiwi. Mereka berdua ini sahabatan semenjak mereka ini kuliah bareng di salah satu universitas swasta yang ada di kota Semarang. Nah, jadi kondisinya Andin dan Tiwi ini kuliah dengan jurusan yang sama di satu kampus pula sampai mereka ini menjadi akrab. Dan ternyata ada satu kesamaan yang membuat mereka ini benar-benar menjadi sangat akrab, yaitu hobi mereka mendaki gunung. Selain mendaki gunung, mereka juga hobi traveling. Ya, sempat ini Mbak Tiwi dan Mbak Andin ini pergi juga ke salah satu tempat, di mana tempat tersebut ada di kota Jepara kalau nggak salah ya, namanya Karimun Jawa. Nah, dari Karimun Jawa itu pada akhirnya Mbak Andin dan Mbak Tiwi ini mengikuti salah satu event open trip. Jadi open trip ini seperti pendakian massal ke gunung pada waktu itu Ungaran, ya, yang dekat dengan Semarang. Nah, sampai pada akhirnya Mbak Andin dan Mbak Tiwi ini seperti ketagihan untuk naik gunung. Jadi yang tadinya ini traveling ke tempat-tempat wisata gitulah, pada akhirnya teralihkan dengan kegiatan mendaki gunung. Karena menurut mereka, tidak tahu kenapa, mereka berdua ini benar-benar kecanduan pada waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini sering melakukan pendakian, akan tetapi ikut open trip gitu, pendakian rame-rame gitulah, massal. Kalau ada event yang bikin di sekitaran Semarang ataupun kota-kota di Jawa Tengah yang lain. Nah, sampai pada akhirnya pada suatu hari, entah kenapa Tiwi ini mengajak Andin untuk melakukan pendakian mandirinya untuk pertama kali. Nah, si Andin ini kan kaget, sempat tanya sama Tiwi, "Loh Wi, kok tumben kamu ini ngajakin untuk melakukan pendakian mandiri? Emang kamu tidak takut? Kita kan belum punya pengalaman." Tanya si Andin sama si Tiwi kan. "Ya kan tidak apa-apa Andin,
Maksudku biar kita juga punya pengalaman. Terus aku juga penasaran gimana rasanya melakukan pendakian mandiri. Aku dengar-dengar soalnya kalau kita ini nanti sendirilah gitu naik gunung, nanti di sana kita ketemu dengan pendaki-pendaki lain. Jadi kita silaturahminya ini lebih luas nanti temennya, koneksinya. Nah, awalnya Andin ini agak menolak karena Andin sadar diri kalau mereka berdua ini sebenarnya belum begitu punya skill dalam dunia pendakian, karena mereka ini selalu dibantu oleh teman-teman yang lain ataupun porter ketika melakukan pendakian massal atau open trip itu kan. Sampai Tiwi ini terus merayu Andin, akhirnya Andin pun setuju. Ya wes lah, kalau kamu maksa, ya ayo kita berangkat. Emang kamu mau ngajak aku naik ke gunung mana dalam pendakian mandiri kita yang pertama ini? Aku pinginnya ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Aku udah baca-baca ini kok, kayaknya asik tempatnya, banyak kayak tempat bersejarah gitu loh, Din. Aku juga dengar sih, tapi katanya kok serem jalur Candi Ceto. Alah serem apa? Enggak apa-apa. Ayo, tempatnya juga indah kok. Kamu coba cek-cek aja, ya. Tanya-tanya sama teman-teman yang lain yang suka naik gunung. Pasti tempatnya indah lah. Katanya masih hijau banget. Nah, akhirnya karena terus dirayu oleh Dewi, Andin pun sepakat. Ya wes lah, kita berangkat. Pada hari apa? Tanya Andin kan. Pada akhirnya kan Dewi ini menjawab, kita berangkat ya biasa aja. Kita berangkat ambilnya hari Jumat. Kita berangkat Jumat, kan kita udah nggak ada kuliah. Sabtu, Minggu kita jelas libur. Kita punya 3 hari, jadi kan kita nggak keburu waktu. Nanti kita berangkat pada Jumat sore aja dari Semarang. Boncengan aja lah, biasa naik sepeda motor. Kan itu cuma ada di daerah Karanganyar. Paling enggak kita 4-5 jam tok lah. Kita berangkat dari sini nanti sore aja, Din. Habis asar kita kan sampai sana jam 8 malam, jam 9. Nanti kita tidur di base camp, baru keesokan harinya Sabtu pagi kita naik. Gimana? Sampai pada akhirnya Andin pun setuju. Ya wes lah kalau gitu. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah hari Jumat sore. Mereka berdua sudah bareng mau berangkat. Sebelum berangkat ini mereka sempat mengecek perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka tersebut. Dan bisa dibilang perlengkapan ataupun peralatan dari mereka berdua ini sangat lengkap. Walaupun mereka ini belum sama sekali pernah melakukan pendakian mandiri, akan tetapi mereka ini punya alat ini perlengkapan yang sangat lengkap. Walaupun mereka cuma ikut open trip gitu, tapi karena mungkin juga perempuan gitu kan, hobinya juga belanja gitu kan. Dan pada tahun-tahun itu kemungkinan ya belum banyak juga rental-rental outdoor atau persewaan rental outdoor gitu, atau mungkin udah ada akan tetapi belum banyak mungkin loh ya. Nah, maka dari itu mereka ini bisa dibilang alatnya komplit. Nah, setelah dicek semua perlengkapan, peralatan dan logistik yang akan mereka bawa, berangkatlah mereka dari Semarang, dari kosan mereka ini untuk menuju ke basecamp Candi Ceto yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka menggunakan satu sepeda motor boncengan. Nah, dalam perjalanan mereka dari kosan itu sampai di basecamp Candi Ceto lancar, dalam artian tidak ada kendala apapun, dan mereka ini sampai pada sekitaran jam 9 malam. Nah, mereka sampai jam 9 malam di basecamp Candi Ceto. Motor diparkir, mereka pun berjalan menuju ke tempat istirahat yang ada di basecamp tersebut. Keril ditaruh di situ, mereka berdua pun langsung membersihkan diri, mandi di toilet. Setelah mandi, mereka berdua ini nyari warung makan yang ada di sekitaran basecamp, karena mereka udah sangat lapar ya. Nah, di basecamp Candi Ceto ini kan memang sangat dingin gitu lah, karena udah tinggi kan. Kabut sudah turun dengan tipis, mereka baru melakukan perjalanan, jadi badan benar-benar capek, dan mereka ini merasakan lapar yang benar-benar lapar. Akhirnya mereka cari warung makan. Mereka ketemu satu warung makan, mereka makan nasi pecel di situ. Setelah mereka makan, mereka pun kembali ke tempat istirahat yang ada di basecamp. Nah, kondisi dari basecamp pada hari itu Sabtu malam, berarti malam Minggu, itu cukup ramai, banyak pendaki yang ada di situ untuk melakukan pendakian besok harinya. Ada juga pendaki yang baru turun dari atas. Nah, mereka di situ bersilaturahmi. Mereka ngobrol-ngobrol, saling berkenalan. Dan pada sekitaran jam 11 malam menuju ke dini hari itu, Andin sama Tiwi ini memutuskan untuk tidur. Mereka tidur dengan menggelar matras di basecamp. Walaupun sudah ada karpet di situ, ditambahi matras biar tambah hangat. Karena kondisinya benar-benar cuacanya sangat dingin, hawanya ini sangat dingin di basecamp Candi Ceto. Nah, setelahnya mereka tertidur. Singkat cerita, pada sekitaran jam 5:30 pagi, Tiwi ini bangun, membangunkan Andin
Dan setelahnya mereka ini bersih-bersih diri, mereka mandi. Mereka ini sempat sangat kedinginan ketika mandi di situ karena air gunung dan itu juga pagi hari. Mereka mandi, setelah mereka mandi ini mereka cari sarapan di salah satu warung juga yang ada di base camp. Nah, mereka makan di situ, makannya nasi campur, pakai telur dadar, minumnya teh panas. Wah, menurut penuturan Mbak Andin ini benar-benar nikmat pada waktu itu. Setelahnya mereka kembali ke base camp, packing ulang lagi, perlengkapan dicek, betul-betul dicek secara detail, barangkali ada yang kurang, logistik benar-benar cukup enggak untuk dibawa. Mereka bawa beras, bawa mie instan, bawa telur, segala macam mereka bawa kan. Karena juga cewek, snacknya juga bawanya banyak. Menurut Mbak Andin ini ada bawa coklat, ada bawa macam-macam lah pokoknya banyak. Setelahnya mereka bawa keril mereka menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah, setelah melakukan simaksi, mengisi daftar simaksi, mereka pun langsung jalan masuk ke jalur pendakian pada sekitaran jam 8 kurang 15 menit. Mereka jalan dari base camp untuk menuju ke pos 1 Mbah Branti. Mereka jalan sampai akhirnya mereka ini tiba di satu lokasi, di mana lokasi tersebut adalah situs peninggalan sejarah kerajaan masa lampau yang dinamakan Candi Ketek. Nah, di Candi Ketek ini mereka sempat berhenti. Mereka duduk, minum air mineral, mengatur nafas, ngobrol sebentar. Nah, di sela-sela obrolan mereka berdua, tiba-tiba si Andin ini bertanya sama Tiwi, "Wi, kamu lihat ya di sana? Kok ada monyet ya?" Nah, Tiwi ini kan kaget, monyet. Tiwi pun langsung menatap ke arah yang ditunjuk oleh Andin. Dilihat, monyet mana? Ada monyet. Loh, itu toh, itu loh, di atas pohon. Tunjuk si Andin. Nah, Tiwi ini masih terus mengamati. Mana Andin? Kok enggak ada? Nah, Andin ini menunjuk lagi kan, tetapi loh, kok udah enggak ada. Barusan di situ kok monyetnya, di pohon yang besar itu loh. Jadi di pohon yang lokasinya ini dekat dengan Candi Ketek. Ya memang ada pohon besar, yang ada pelangnya juga Candi Ketek. Loh, enggak ada. Barusan di situ kok, Wi, beneran ada monyet. Nah, Tiwi ini menjelaskan ke Andin, "Din, ini kamu halu ya. Ini karena namanya Candi Ketek, terus di sini ada ketek gitu, ada monyet. Kamu ini halu. Yang aku tahu infonya di sini sudah tidak ada monyet." Loh, masa toh? Tanya si Andin kan. Ya bener lah, tapi ini menurut info loh ya. Aku bener apa enggak? Ini kamu halu paling. Beneran kok, Wi. Barusan aku lihat kok ada monyet. Ya sudahlah, lagian monyetnya juga udah pergi. Monyetnya ini di sebelahku satu. Ah, kamu itu beneran aku lihat. Udah, nggak usah dipikirin lah, paling monyet kok. Nah, setelahnya mereka berdua minum air mineral lagi dan mereka pun melanjutkan perjalanan dari lokasi Candi Ketek itu untuk menuju ke pos 1 Mbah Branti. Nah, treknya ini belum begitu terjal, belum sadis, dalam artian masih landai lah bisa dibilang. Mereka jalan dengan betul-betul menikmati pendakian mandiri mereka. Baru kali itu mereka ini melakukan pendakian tanpa ada porter, tanpa ada teman-teman lain gitulah dari yang biasanya mereka ini open trip. Mereka ini jalan betul-betul menikmati pendakian pada waktu itu dan tibalah mereka ini di pos 1 Mbah Branti. Nah, di pos 1 mereka berhenti sejenak untuk sekedar mengatur nafas. Setelahnya mereka melanjutkan jalan lagi untuk menuju ke pos 2. Nah, mereka jalan. Yang tadinya trek ini masih agak landai lah bisa dikatakan, ini udah agak ngetrek dikit, udah ada sadisnya lah. Mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya mereka ini di pos 2. Pos 2 ini namanya Brakseng. Mereka berhenti di sana, mengatur nafas, mereka minum air mineral. Nah, di pos 2 ini mereka sempat juga bertemu dengan pendaki yang baru turun dari atas. Mereka saling menyapa dan kondisinya ini hutan sudah mulai masuk ke vegetasi yang rapat. Di situ ada satu shelter seperti pondokan untuk istirahat dan nampak ada satu keluarga di situ. Keluarga pendaki gitulah. Nah, si Andin ini bilang sama Tiwi, "Wi, kamu lapar dak? Aku kok lapar ya. Kita bikin mie yuk." Nah, Tiwi pun setuju. Ya udah, kamu keluarin kompor, kita bikin mie. Akhirnya mereka mengeluarkan kompor portable, mereka mengeluarkan logistik berupa mie instan. Nah, setelahnya Andin sama Tiwi ini masak. Nah, di sela-sela masak itu, Tiwi menghampiri rombongan keluarga itu yang tadi ada di pos 2 itu kan. Dihampiri. Dan Tiwi ini menyapa, "Pak, Bu, dari mana?" Mereka pun menjawab, "Oh, kami dari Jogja, Mbak." "Oh, dari Jogja, kami dari Semarang, Pak, Bu."
Akhirnya kenalan di situ kan mereka. Setelah kenalan, Ti ini melihat di situ anaknya ini lucu-lucu. Ada 2 orang anak dan Tiwi ini berasumsi pada waktu itu anaknya itu kembar karena wajahnya benar-benar mirip cewek. Nah, akhirnya Tiwi ini menyapa salah satu anak dari keluarga tersebut yang sedang duduk di pojokan. Jadi misah, bapak ibunya ini ada di bawah pohon besar, terus satu anaknya. Nah, satu anaknya ini seperti nampak sedang bermain gitu di pojokan shelter. Itu disapa sama Tiwi. Dek, kok di sini duduknya? Di sana aja sama bapak ibu. Hebat ya, Dek. Udah kecil udah mendaki gunung. Wah, nanti kalau gede hebat lah kamu, hebat. Nah, nampak yang disapa oleh Tiwi ini wajahnya ini cuma datar, memandang aja ke arah Tiwi tanpa dia melemparkan senyum ataupun menjawab sapaan dari Tiwi. Jadi benar-benar flat, datar. Nah, setelahnya Tiwi kan balik lagi ke orang tuanya itu yang ada di bawah pohon besar. Tiwi ini sempat di situ tanya, "Pak, itu anaknya disuruh ke sini aja, Pak. Nanti kalau ada apa-apa itu keprosok ke sana." Nah, bapak dan ibu itu saling menatap kayak heran. Terus mereka ini mengerutkan dahi, mengerutkan dahinya itu. Nah, setelahnya Tiwi pun pamit. "Ya sudah, Pak, Bu, saya tak kembali lagi. Itu mie instannya sudah matang, barangkali mau gabung, monggo bikin mie instan." Nah, bapak ibu itu cuma mengangguk saja dan berucap, "Oh iya iya Mbak, iya, terima kasih. Monggo monggo monggo, dilanjut, dia enak-enak." Akhirnya Tiwi ini balik ke Andin. Di situ Andin pun bilang, "Lama bener. Tadi kamu ngomong sama siapa?" "Itu sama bapak ibu, sama keluarga itu, sama anaknya juga." "Ayo sudah, ini makan dulu." Makanlah mereka di situ mie instan. Setelah mie instan habis, mereka bersihkan lagi piring-piring ini. Si Andin ini bilang sama Tiwi, "Gimana Wi, kita jalan dulu aja ya. Kita jalan dulu daripada nanti kesorean." Nah, akhirnya Tiwi pun setuju. "Ayolah kita jalan." Akhirnya Tiwi dan Andin ini kemas-kemas. Setelahnya mereka jalan untuk menuju ke pos berikutnya. Nah, sebelum jalan ini mereka sempat berpamitan dengan rombongan keluarga tadi. "Monggo Pak, Bu, Dek, jalan dulu ya kami." "Oh iya Mbak, hati-hati. J, monggo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Jalanlah ini si Tiwi sama si Andin ini untuk menuju ke pos 3. Tadi kan mereka berhenti di pos 2 di Brakseng. Jalanlah mereka dengan kondisi hutan ini yang mulai vegetasinya ini rapat, pohonnya besar, kabut ini sudah turun dengan tipis, dan cuaca ini nampak mendung. Karena mereka mendaki pada waktu itu pada bulan-bulan hujan pada akhir tahun. Akan tetapi pastinya Mbak Andin ini tidak menuturkan kepada kami bulannya apa, hanya tahunnya saja. Nah, jalanlah mereka menuju ke pos 3. Jadi jalurnya sudah mulai ngetrek. Mereka ini sempat berhenti beberapa kali karena untuk mengatur nafas dan minum air mineral. Nah, di tengah pemberhentian mereka yang kedua kali, mereka ini sempat mendengar ada seperti rombongan ini yang naik. Jaraknya masih agak jauh tapi sudah terdengar langkahnya, dek 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 dek. Nah, Tiwi ini bilang ke Andin, "Din, ini ada satu rombongan." Nah, Andin ini menjawab, "Tadi paling rombongan yang tadi, keluarga tadi." "Oh iya iya iya." Karena benar-benar belum kelihatan kabutnya ini yang turun dengan tipis gitu kan. Diamati terus sama mereka berdua, kok enggak sampai-sampai ya. Dek, 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 dek. Sampai pada akhirnya keluarlah rombongan itu, dan ternyata itu bukan rombongan keluarga yang mereka kira tadi. Itu adalah satu rombongan di mana rombongan tersebut adalah cowok-cowok semua, berisi 3 pendaki. Dan rombongan itu pun memutuskan berhenti di tempat Andin dan Tiwi ini beristirahat. Mereka berhenti. Akhirnya salah satu dari rombongan itu pun menyapa Tiwi dan Andin, "Monggo Mbak, ikut istirahat ya." "Oh iya Mas, silakan Mas, silakan." Akhirnya mereka duduk bareng di situ. Mereka sempat ngobrol, berkenalan. Jadi mereka ini pendaki yang asalnya juga dari Jogja, sama dengan rombongan keluarga tadi. Di situ ada 3 orang pendaki cowok bernama Haris, Adi, dan Ahmad. Nah, setelah mereka berkenalan, mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya Haris ini bilang sama Tiwi sama Andin, "Mbak Tiwi, Mbak Andin, ikut sama kami aja daripada cuma berdua. Toh kalian baru kan melakukan pendakian mandiri ini. Biasanya katanya ikut open trip." "Iya Mas." Akhirnya di situ agak berdiskusi kecil si Tiwi sama Andin. Pada akhirnya mereka setuju untuk ikut rombongan mereka. Jadi mereka ini tidak punya pikiran macam-macam karena mereka cowok semua. Mereka takut apa enggak
Pokoknya Andin sama Tiwi ini berpikiran positif kalau mereka bertiga ini benar-benar cowok yang baik, karena mereka benar-benar sopan tadi. Akhirnya setelahnya mereka jalan kan dari pertengahan jalur di mana mereka istirahat ini untuk menuju ke pos 3. Sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 3 Cemorodowo. Nah, di Cemorodowo ini mereka berhenti lagi, mengatur nafas lagi gitu kan. Karena mereka memang total berlima pada akhirnya ini melakukan pendakian ini bukan pendakian yang keburu waktu, dalam artian muncak langsung nanti turun lagi, enggak. Mereka lebih ke menikmati perjalanan mereka. Nah, di situ mereka istirahatkan tadi, minum air mineral. Setelahnya Haris pada akhirnya ini kan menjadi leader tim dalam rombongan tersebut, bilang sama keempat temannya, ayo kita langsung lanjut, jalan lagi aja. Karena ini sudah mulai sore, kita biar cepet nanti sampai di pos 4. Nanti kalau kita cukup waktunya ya kita mendirikan tenda di pos 5 di Bulak Peperangan. Nah, yang lain pun setuju. Jalanlah mereka dari pos 3 ini Cemorodowo untuk menuju ke pos 4. Nah, karena treknya ini yang bisa dikatakan sadis, Haris ini sempat sebelumnya bilang sama keempat temannya itu, satu rombongannya, teman-teman ini ndak usah gugup, hati-hati, pokoknya jaga diri masing-masing, kita jaraknya jangan terlalu jauh. Ini jalannya sudah setapak, agak licin karena tadi gerimis, kabutnya ini tebel, kita sudah masuk kawasan hutan, langit juga mendung ini ya. Jadi benar-benar hati-hati, kalian waspadalah. Siap, semuanya menjawab. Jalanlah mereka. Nah, di tengah perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, karena treknya yang sadis, jaraknya agak jauh, mereka ini kan menghibur diri dengan ngobrol, bercanda di tengah perjalanan. Nah, di situ Ahmad. Jadi karakter Ahmad ini benar-benar bisa dikatakan konyol menurut penuturan Mbak Andin dalam ceritanya ini. Jadi dia ini sering melucu sampai teman-teman yang lain ini ketawa. Ketawanya ini benar-benar kenceng sampai Haris sebagai leader tim jalan paling depan dia sempat menegur teman-temannya. Teman-teman, ketawanya jangan keras-keras lah. Ini udah mulai masuk ke surup, udah maghrib. Lagian kan takutnya nanti ganggu penghuni yang ada di sini. Haris ini berusaha untuk menjaga etikanya, sopan santunnya gitu, dan dia memberi saran nasihat kepada teman-temannya. Takutnya teman-temannya ini kelepasan gitu kan, karena manusia kan kadang kalau udah bercanda ini kan lepas gitu. Nah, si Ahmad ini sempat menjawab pada waktu itu. Ahmad ini menjawab, Riz, kamu takut apa Riz? Jangan takut lah Riz, santai aja. Nggak ada siapa-siapa kok di sini, cuma kita aja. Nah, Haris ini menjawab lagi di situ, Mat, bercandanya jangan kelewatan lah. Kita jagalah etika kita, jawab Haris kan. Ahmad ini akhirnya menjawab, yo Pak Ketua, siap. Jalan lagi mereka. Nah, akan tetapi Ahmad ini masih terus banyol di situ, masih terus menunjukkan kekonyolannya sampai teman-teman yang lain, si Tiwi, Andin, Adi, ini kan tidak bisa menahan tawanya karena benar-benar banyolannya si Ahmad ini lucu. Sampai pada akhirnya mereka ketawa lagi kencang sekali. Haris ini sempat, tapi ketawa terus mereka. Kencang sekali, ngekek mereka sampai mereka akhirnya kaget, mereka ini berhenti. Karena benar-benar pada waktu itu mereka berlima benar-benar mendengar ada suara seorang kakek tua. Suaranya ini galak membentak mereka. Menang abe. Jadi mereka ini di situ benar-benar mendengar pada waktu itu. Menurut penuturan Mbak Andin, benar-benar semuanya mendengar. Mereka berhenti, mereka saling menatap. Dan itu menandakan pada momen itu mereka semuanya mendengar bentakan dari suara kakek tua dan entah itu siapa. Suaranya benar-benar menggema karena itu sudah di tengah hutan. Mereka saling menatap. Haris akhirnya di situ buka suara. Dengar barusan. Aku bilang apa? Kita ini ada di gunung. Boleh bercanda tapi jangan gitu, jangan kelewatan. Akhirnya mereka semuanya kan diem. Karena mereka benar-benar takut. Mereka baru benar-benar seperti ditampar gitu oleh kejadian itu. Akhirnya mereka cuma diem. Haris pun bilang sama mereka, ya sudah, yang penting kita tetap berdoa. Kita boleh bercanda tapi jangan keras-keras ya. Ayolah, kita harus bekerja sama semuanya. Teman-teman cuma mengangguk di situ. Akhirnya mereka lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 4. Nah, sesampainya di sana,
Tiwi sama Andin ini kaget karena mereka melihat rombongan keluarga yang tadi jalan di belakang mereka, yang mereka tinggal, mereka jalan duluan, sudah sampai di pos 4 dulu. Nah, Tiwi kan kaget, loh kok mereka udah sampai sini duluan. Akhirnya Andin ini diajak sama Tiwi, Din, ayo ikut Din. Kemana? Itu rombongan keluarga yang tadi. Nah, Andin pun kan, oh iya ya, kok mereka udah sampai. Akhirnya disapalah rombongan keluarga itu, Pak, Bu, kok udah di sini, dari kapan? Panjenengan semua. Loh, mbaknya baru sampai sini? Iya Pak. Loh, tak kira mbaknya ini udah naik duluan. Tadi kan mbaknya jalan duluan kan, mendahului kami, kami masih istirahat. Iya Pak, Bu. Makanya saya tanya, saya bingung. Apa ada jalur lain ya Pak? Selain sini, Bapak lewat jalur lain, terus menyalip kami. Enggak Mbak, jalurnya cuma ini. Nah, disitulah Andin dan Tiwi ini saling menatap dan betul-betul merasakan ini adalah suatu keganjilan gitu loh. Akhirnya kan bapak tersebut coba menenangkan Tiwi dan Andin yang wajahnya sudah mulai panik kan. Mbak ya sudah, tidak usah dipikirin Mbak. Sudah berpikir positif saja. Mungkin barangkali tadi ya saya sama istri saya sama anak saya ini nyalip jenengan berdua ini karena ketutupan kabut, jadi kita tidak bisa lihat. Nah, akhirnya Andin dan Tiwi ini mengangguk. Akan tetapi mereka ini benar-benar merasa tidak mungkin mereka ini disalip. Karena jalurnya kan setapak. Kapan nyalipnya? Kalau nyalip mereka masuk ke jurang. Dan tentunya mereka ini lihat walaupun kabut ini tebel. Nah setelahnya Tiwi dan Andin ini berusaha untuk berpikir positif. Akhirnya Tiwi ini tanya, Pak, lah anak satunya mana Pak? Kok cuma adiknya sendirian? Kembarannya mana ini? Kembarannya si cantik mana? Nah bapak ini saling menatap lagi sama ibunya. Akhirnya bapak ini menjawab, Tiwi, Mbak, anak saya ini cuma satu. Makanya tadi ketika di pos tadi itu mbaknya bilang anak satunya saya ini di pojok, saya ini bingung, belum sempat menjawab, mbaknya udah pamit duluan. Anak saya cuma satu Mbak. Mbaknya ini lihat siapa tadi di sana. Nah di situ Tiwi ini lagi-lagi kaget. Dia menatap Andin. Din, kamu lihat kan tadi? Enggak, aku enggak lihat. Aku lihatnya cuma satu tok ini, anaknya bapaknya. Loh, yang benar kamu. Benar, masa aku bohong, Wi? Loh, yang tak lihat siapa ya? Pak, benar kok Pak, wajahnya mirip sama anak bapak. Nah, bapak itu seperti mengetahui sesuatu dan dia menyampaikan sama Dewi. Ya sudah Mbak, enggak usah dipikirin lah Mbak ya. Sudah, mbaknya banyak-banyak berdoa, berzikir, minta perlindungan sama Gusti Allah. Insya Allah enggak ada apa-apa. Anggap saja Mbak ini mengalami satu ujian di tengah hutan. Udah ya Mbak, jangan dipikirin. Saya mohon ya Mbak. Pokoknya seperti bapaknya ini benar-benar agar Tiwi ini tidak panik gitu loh. Agar Tiwi ini tetap tenang, tidak bersuges macam-macam. Kalau sugesnya jadi buruk kan nanti bisa menimbulkan dampak yang buruk juga menurut bapak tersebut mungkin kan. Sampai pada akhirnya Tiwi ini mengangguk-angguk, keringat dingin ini sudah mulai keluar ya dari tubuhnya si Tiwi. Akhirnya ditenangkan oleh istrinya dari bapak itu. Sudah Mbak, ini minum dulu teh hangat. Diminum sama Tiwi. Akhirnya Tiwi duduk di situ, dihampiri sama Haris. Ada apa? Kok tampaknya asik sekali ngobrolnya? Karena jarak mereka ini tadi agak jauh memang. Nah Andin ini menjawab, tidak apa-apa Haris. Ini cuma kami berdua ngobrol-ngobrol aja. Jadi jawabnya itu agak susah karena Andin ini berusaha menutupi apa yang baru saja Andin dan Tiwi ini alami dan keluarga tersebut. Sampai pada akhirnya si Tiwi dan Andin ini pamit untuk ke rombongannya lagi, ke rombongan Haris. Dan keluarga tersebut rombongannya juga pamit untuk lanjut perjalanan. Karena mereka akan mendirikan tenda juga di bulak peperangan. Dan takutnya kemalaman anak mereka kan masih kecil. Jadi kasihan nanti takut-takutnya terkena gejala hipo gitu. Akhirnya keluarga tersebut pun pamit jalan duluan untuk menuju ke pos 5 bulak peperangan. Nah kondisinya Tiwi, Andin, Haris, Adi dan Ahmad ini masih di pos 4 karena ada satu shelter juga di situ, ada pondokan, mereka duduk-duduk istirahat, mereka masih asik ngobrol. Nah nampak di situ Ahmad ini seperti tidak tenang. Dia ini berjalan warawiri sampai ditegur sama Haris. Mat, duduk yang anteng tau. Ngapain tuh kamu? Kok tidak bisa anteng? Tidak tahu ini aku rasanya kok tidak enak ya dari tadi. Pengennya cepet-cepet aku, pengen cepet-cepet sampai aja lah. Ini kok lama banget perjalanan. Ditegur lagi sama Haris. Jangan ngeluh lah, kamu kayak baru kali ini aja mendaki gunung.
Ahmad ini cuma diem, wajah ini nampak kayak merengut gitu loh, kayak cemberut. Jalan terus sampai pada titik teman-teman semua ini kaget karena Ahmad menginjak sesuatu. Krak. Nah, teman-temannya ini memandang semua ke arah Ahmad. Akhirnya kan di headlamp, karena penerangan mereka cuma headlamp, di headlamp semua si Ahmad sama apa yang diinjak sama Ahmad. Mat apa Mat? Tanya Haris kan. Ahmad ini mengheadlamp ke arah bawah. Dia ini menginjak apa? Dia lihat. Oh, dia menjawab. Cuma batok kelapa ini, ada isinya buah, terus ada bunga, ada airnya, enggak tahu apa itu. Nah, akhirnya di center, di headlamp sama si Haris kan. Mat, sajen itu, ngawur kamu. Ah, masa sajen? Akhirnya pakai kaki ini disenggol-senggol, kayak ditendang-tendang gitu sama Ahmad. Krak, krak, krak. Oh iya sajen. Iya toh sajen? Haris berusaha meyakinkan. Iya sajen. Kenapa Haris emang? Ya sudahlah, nggak usah buat mainan gitu. Kamu sengaja ya tadi nginjek? Udah, aku nggak sengaja. Lagian ini sajen di bawah pohon besar. Siapa yang sengaja nginjek? Aku kan lagi jalan aja tadi. Ya sudah, nggak usah ditendang-tendang gitu. Nah, setelahnya Ahmad ini malah nendang sajen itu. Dadak. Nah, akhirnya sajen itu menyebar sampai batok kelapanya yang tadi untuk tempat sajen itu seperti pecah dan terlempar kan ke arah jurang yang ada di situ. Nah, Haris ini menghardik sahabatnya itu. Mat, kamu itu yang sopan. Udah ribut dari tadi, sajen malah ditendangi gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Ahmad ini malah ketawa di situ. Res, kamu itu kok modern kok masih percaya yang namanya sajen. Ini udah milenium, udah tahun 2000. Kok masih percaya sama kayak gitu. Nah, Haris ini cuma menghela nafas saja dan teman-teman lain juga. Haris ini berusaha lagi untuk menenangkan kondisi emosional dari si Ahmad ini. Mat, jangan kayak gitulah. Takutnya kan ada apa-apa. Soalnya sepengetahuanku di pos 4 ini Pengge ada satu informasi, entah itu benar atau tidaknya, di sini ada yang nunggu. Yang nunggu itu Mbah Lawu. Mbah Lawu itu laki-laki atau perempuan aku kurang jelas. Haris ini masih terus bicara, akan tetapi infonya ini benar-benar menjadi penguasa dari pos 4 ini. Makanya mungkin tadi ada sajen untuk persembahan dengan persembahan yang dipersembahkan untuk beliau yang dilakukan oleh penduduk setempat mungkin. Makanya kamu jangan sembarangan lah. Haris ini berusaha untuk menjelaskan kepada satu sahabatnya itu, akan tetapi Ahmad ini seperti acuh tak acuh aja. Iyalah, mau Mbah Lawu lah, mau Mbah Sapa lah, aku tidak sengaja kok. Tidak sengaja ya tidak sengaja. Lagian aku tidak ngapa-ngapain, cuma nendang sajen, bukan yang macem-macem lah. Nah, Haris ini akhirnya diem saja, dalam hatinya berdoa, ya Allah semoga tidak ada apa-apa. Haris ini bukan masalah takut jin atau apa, tapi dia lebih kepada etika ketika dia mendaki gunung. Karena seperti yang kita tahu, gunung ini kan tempatnya makhluk-makhluk seperti lelembut ini bersarang lah. Karena gunung ini kan tempat yang lembab, yang kotor, sama halnya dengan laut, sama halnya dengan kamar mandi. Maka dari itu Haris ini lebih ke arah itu, bukan ke arah dia ini takut demit atau jin. Dia tidak takut seperti itu. Nah, setelahnya agak lama mereka di pos 4 Pengge itu, Haris ini mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bulak Peperangan. Karena bagaimanapun mereka harus segera sampai sana untuk segera mendirikan tenda. Karena ini sudah masuk ke jam 8 malam kan. Akhirnya teman-temannya setuju, mereka jalan dari pos 4 Pengge untuk menuju ke Bulak Peperangan. Formasinya masih sama, jalan setapak. Yang jalan paling depan ini Haris, di belakang ada Tiwi, Andin, Adi, dan Ahmad. Jalan mereka berlima beriringan. Nah, singkat cerita mereka sampai di Bulak Peperangan. Nah, sesampainya di sana kondisi kabut ini benar-benar tebel ya. Jadi yang harusnya Bulak Peperangan ini seperti yang kita tahu, padang rumput yang benar-benar luas, di situ kabut turun dengan sangat tebal dengan tiba-tiba. Dan sampai pada akhirnya Haris ini meminta keempat temannya untuk berkumpul. Teman-teman kumpul aja dulu di sini. Ini karena kabut tebel, kita kan jarak pandang benar-benar terbatas ini. Paling cuma berapa meter ini kita bisa lihat ke depan. Udah, kita kumpul dulu sampai kabut ini menipis, aku takutnya nanti ada apa-apa. Nah, akhirnya mereka ini duduk di salah satu titik, itu sudah di Bulak Peperangan. Mereka ini semuanya terduduk. Jadi kondisinya benar-benar pada waktu itu sangat gelap dan benar-benar dingin. Nah, mereka ini duduk diam-diaman, mereka ini tidak ngobrol. Dan tiba-tiba Andin ini bertanya dengan Tiwi, "Wei,
kamu kok diem aja sih, Wi? Kenapa? Tumben gak cerewet. Wi, Tiwi ini cuma diem aja, memandangnya ke arah bawah. Nah, Andin ini masih terus aja. Wi, kamu itu kenapa? Sakit? Kok cuma diem? Nah, akhirnya karena Tiwi ini terus memandang ke bawah dan diem, akhirnya diangkatlah kepalanya Tiwi ini oleh Andin. Nah, ketika diangkat kepalanya, dilihat wajahnya di headlampin, pakai sinar headlamp sama si Andin ini benar-benar kaget. Karena wajah Tiwi ini benar-benar sudah berubah. Dalam artian wajahnya ini pucat. Dan bola matanya ini putih semuanya dan mengeluarkan urat-urat hitam. Nah, Andin ini kaget terjatuh ke belakang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya teman-teman yang lain yang tadinya cuma diem, si Haris, Adi, sama Ahmad ini kan memandang ke arah mereka berdua. Ada apa, Andin? Disenterin, dilihat si Tiwi ini sama mereka bertiga. Astagfirullahaladzim. Nah, di momen itulah Haris ini bilang sama teman-temannya, jangan panik, jangan panik. Ini Tiwi mengalami kesurupan. Astagfirullahaladzim. Nah, setelahnya Tiwi ini seperti duduk layaknya seorang sinden. Mereka ini masih bengong, masih bingung dengan fenomena yang mereka ini hadapi pada waktu itu. Berempat temannya itu kan. Tiwi ini duduk layaknya seorang sinden. Setelahnya Tiwi ini menatap ke arahnya Ahmad. Nah, Tiwi ini berucap di situ, bejo awakmu yen iso mulih. Nah, di tengah kejadian yang membuat mereka semua ini bingung, mereka panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama Haris sebagai leader, dia juga bingung. Tiba-tiba Tiwi yang sudah duduk seperti layaknya seorang sinden, ini menggerakkan tangannya seperti penari dengan bola matanya yang putih, dan tiba-tiba dia ini menembangkan tembang Jawa dengan suara ini yang benar-benar merdu. Nah, di momen itu Andin ini benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis karena dia takut, dia bingung, dan dia juga tahu Tiwi ini sama sekali sahabatnya itu tidak bisa menembangkan tembang-tembang Jawa selama ini. Jadi dia benar-benar melihat kejadian yang dimana itu adalah raga jasad dari Tiwi, akan tetapi suaranya ini suara seperti wanita tua, suaranya sangat merdu, menembangkan tembang Jawa dan layaknya seorang sinden. Jadi benar-benar Andin ini kaget melihat hal itu. Akhirnya Andin ini berusaha untuk menggerak-gerakkan, menggoyang-goyangkan si Tiwi biar sadar. Wi, ya Allah, Wi, kamu kenapa? Tiwi ini masih terus menembangkan lagu Jawa. Nah, tiba-tiba Tiwi menghentikan tembangnya itu dan menatap ke arah Ahmad. Akan tetapi tatapan seperti marah, bola matanya akan tetapi putih, dan tiba-tiba Tiwi ini berucap kepada Ahmad, yen awakmu iso mulih, iku yo bejo. Yen awakmu iso mulih, iku bejo. Wah, mereka ini semua kaget di situ, bener-bener kaget. Akhirnya Haris ini bilang sama teman-temannya, terutama Ahmad dan Adi yang cowok, dan nampak Ahmad ini kakinya ini seperti bergetar, dia sangat ketakutan. Ditariklah sama si Haris. Mbak, sadar, Mbak, jangan kayak gitu. Ayo dibantuin aku. Pegangin si Tiwi, pegangin yang kuat. Ayo kita berdoa bareng-bareng di sini. Ini Tiwi kesurupan. Akhirnya teman-teman semua setuju. Di tengah kepanikan mereka itu, Tiwi ini dipegangin. Andin juga ikut megangin. Mereka di situ bareng-bareng baca Al-Fatihah. Mereka baca ayat kursi. Pokoknya terus dibacakan. Nah, di situ masih saja sosok itu yang ada dalam jasadnya Tiwi ini masih terus menembangkan tembang-tembang Jawa, dan suaranya ini benar-benar merdu akan tetapi menyeramkan. Suara sosok wanita tua. Nah, di tengah-tengah mereka ini sedang bingung, Andin ini tiba-tiba bilang, aku tak ambil tali aja. Bentar ini, Tiwi dipegangin yang kencang. Aku ambil tali. Entah apa yang akan dilakukan Andin pada waktu itu. Tali itu diambil di kerilnya. Setelahnya, keril itu diberikan sama Haris. Mas, ini mas, kita tali saja. Kita ikat saja si Tiwi. Aku takut kalau Tiwi ini nanti tiba-tiba lari apa Tiwi gimana. Karena aku sering dengar kalau orang kesurupan ini tingkahnya aneh-aneh. Nah, entah kenapa Haris pada waktu itu pun nurut. Ayo kita ikat aja ke tubuhnya ini si Tiwi. Jadi benar-benar Tiwi ini diikat dengan sangat kencang. Akan tetapi Tiwi ini masih berusaha untuk meronta seperti mau nari. Dan mulutnya ini masih terus saja mengeluarkan tembang-tembang Jawa.
Nah, di tengah mereka ini sedang bingung, mereka ini terduduk semuanya. Jadi suasana benar-benar senyap, mereka tidak saling bicara. Andin ini nangis, yang terdengar hanya suara dari Tiwi, sosok yang ada di jasadnya Tiwi yang sedang menembangkan tembang-tembang Jawa. Dan setelah agak lama kejadian tersebut berlalu, tiba-tiba Tiwi ini seperti tersadar. Tiwi ini berucap di situ, "Din, Andin, aku kenapa kok diikat, Din?" Nah, Andin kan kaget di situ sama teman-teman yang lain. "Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Wi, kamu sadar lagi, Wi." Akhirnya Andin dan teman-teman langsung menuju ke arahnya Tiwi. Dan Tiwi itu di situ menangis. Dia mengeluh, "Din, aku kenapa diikat, Din? Apa yang terjadi, Din?" Andin ini akhirnya kan ikut nangis melihat sahabatnya tersebut. Akhirnya tali itu dilepaskan, yang diikatkan ke tubuhnya Tiwi tadi dilepas. Nah, setelah lepas, Tiwi ini tertawa, tapi tertawanya ini tertawa ngejek dengan suara yang berubah lagi, bukan suaranya Tiwi, suara wanita tua tadi. Akan tetapi tidak menembangkan tembang Jawa, tapi tertawa seperti tertawa mengejek, benar-benar mengejek, penuturan Mbak Andin ini kepada kami. Nah, setelahnya Tiwi ini tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat dan dia berlari entah kemana. Nah, teman-temannya ini kaget. Ini Tiwi kemana? Karena kondisinya kabut yang turun dengan tebal, kan mereka bingung. Jadi jarak pandang benar-benar terbatas. Yang mereka punya ini hanya sinar dari headlamp. Mereka berempat akhirnya kan bingung berdiri, berusaha teriak. Namanya si Tiwi ini dipanggil terus, "Wi, Tiwi, Tiwi, kamu di mana, Wi?" Suaranya menggema seperti berbenturan. Dari suaranya Haris, suaranya Andin, Adi, Ahmad ini seperti berbenturan saja. Nah, setelahnya mereka ini seperti berpencar karena kondisinya benar-benar kabutnya tebal. Nah, ini kami ceritakan ya, saya ceritakan ini dari sudut pandangnya Mbak Andin setelah ini. Jadi pada waktu itu, Andin ini merasa sendirian. Loh, Mas Haris kemana? Adi kemana? Ahmad kemana? Ketika sedang mencari Tiwi itu. Jadi, dia benar-benar seperti akhirnya terpisah dan dia bingung. Akan tetapi dia merasa masih di bulak peperangan karena dia jalan ini melewati padang rumput. Tetapi benar-benar tidak kelihatan. Dia cari ke seliling, teriakin namanya Mas Ahmad. Tadi kan diteriak Mas Adi, Mas Haris, Mas Haris, Mas Ahmad, Mas Adi. Benar-benar tidak ada sautan. Jadi suara Andin ini seperti menggema dan Andin pun tidak mendengar teriakan dari teman-teman yang lain. Jadi seperti berada di ruang hampa. Benar-benar bingung pada waktu itu Andin. Andin ini bisanya cuma nangis sambil terus minta tolong, terus meneriaki nama teman-temannya. Dan sampai pada akhirnya Andin ini seperti menabrak sesuatu. Andin terjatuh dan yang ditabrak pun terjatuh. Dan ternyata itu adalah Mas Haris dan Adi. Mas Haris, Adi. Akhirnya di situ Andin kan menuju ke arahnya Mas Haris sama Adi, dipeluk kan kedua temannya itu. "Mas, aku takut, Mas, aku takut. Kalian kemana aja?" Nah, Haris pun berusaha sama Adi ini untuk menenangkan Andin. "Udah, Andin, tenang, Andin, tenang. Aku udah ada di sini. Aku udah ada di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa." Nah, setelahnya Haris ini bilang sama Andin sama Adi, "Kita juga kehilangan Ahmad. Enggak tahu ini Ahmad di mana. Yang penting ayo kita berusaha untuk tetap tenang. Kita cari Ahmad. Aku yakin Ahmad ini masih di sekitaran sini, di bulak peperangan. Cuma kabut ini masih tebal aja. Jadi kita enggak bisa melihat si Ahmad. Ayo kita jalan gandengan tangan ya. Jangan sampai kita terlepas." Iya mas, jawab si Andin dan Adi pun nurut. Mereka jalan dengan berbekal hanya sinar senter, sambil terus neriakin namanya Tiwi sama Ahmad. "Mat, Tiwi," terus. Benar-benar kondisinya ini mereka tidak bisa melihat apapun. Sampai pada titik kabut ini tiba-tiba menipis. Nah, disitulah Haris, Andin dan Adi ini benar-benar baru seperti tersadar. Mereka berada di tengah-tengah hutan belantara. Loh, kok kita di tengah hutan? Nah, Andin pun melihat sekeliling sama Adi. "Loh iya mas, kok di tengah hutan? Loh, tadi kan kita di bulak peperangan." Jadi mereka ini benar-benar bingung melihat sekeliling. Kondisinya vegetasinya benar-benar rapat, gelap. Akan tetapi pada waktu itu kabut ini sudah menipis kan. Jadi mereka ini bisa melihat ke sekeliling. Akan tetapi benar-benar mereka ini berada di tengah hutan belantara. Sampai pada akhirnya mereka duduk lemas, mereka bingung. Haris ini sebagai leader tim merasa dia punya tanggung jawab moral yang lebih. Dia ini pun bilang sama kedua temannya, "Ya sudah gini aja, ayo kita tetap cari Tiwi sama Ahmad.
barangkali mereka juga ada di sekitaran sini. Yang penting kita terus berdoa, kita berzikir, minta perlindungan pada Allah. Semoga kita diberikan jalan keluar, semoga dua teman kita segera ditemukan. Nah, Adi sama Andin pun nurut sama Haris. Mereka jalan bergandengan tangan. Sampai berjalan ini, Haris ini merasa kok kayak muter-muter gak karuan cuma di hutan itu. Haris ini sempat berhenti lagi, dia melihat ke sekeliling, kok hutannya seperti sama ya, pohon-pohonnya. Akan tetapi dia tetap berusaha untuk berpikir waras, dia berpikir positif di situ. Oh ya, namanya hutan mungkin memang pohonnya hampir mirip-mirip. Dia lanjutin jalan lagi sama kedua temannya itu saling bergandengan, berusaha terus meneriaki nama Tiwi dan Ahmad pada waktu itu. Akan tetapi benar-benar tidak ada sautan sampai pada titik mereka ini benar-benar seperti terjatuh lemes karena mereka tidak bawa apa-apa. Karena mereka ini benar-benar di titik itu baru sadar seperti Haris ini bilang sama kedua temannya, keril kita ketinggalan ya di bulak peperangan. Nah temannya pun baru, iya mas, Adi ini jawab, ya mas Haris. Ya Allah mas, kita tidak punya minum. Kita tidak punya minum. Adi ini cuma diem aja, wajahnya ini nampak seperti panik. Dia takut. Ditenangkan sama si Haris, udah tidak apa-apa di. Kita tetap berdoa pada Allah. Kita tetap terus berpikir positif. Bahwasanya Allah pasti menolong kita. Walaupun kita tidak punya air, kita tidak punya makanan, keril kita ketinggalan di bulak peperangan entah di mana, kita sedang berada di tengah hutan. Udah kita berdoa meminta pertolongan Allah. Udah setelahnya Adi ini bilang sama Haris, Riz, udah Riz kita istirahat dulu Riz. Aku tidak kuat, aku udah bener-bener haus, aku pengen minum banget, aku lapar Riz. Iya. Udah kita istirahat dulu. Mereka bertiga ini istirahat di satu titik di tengah hutan belantara itu. Sampai mereka ini benar-benar seperti tertidur karena saking capeknya mereka. Nah, singkat cerita, Andin ini terbangun. Pada waktu terbangun kondisi ini masih gelap. Benar-benar masih gelap. Nah, akhirnya dia membangunkan Haris sama Adi di situ. Mas Adi, Mas Haris bangun, Mas, bangun. Nah, akhirnya Adi sama Haris ini bangun. Dan ketika mereka bangun, mereka bertiga ini merasakan benar-benar perutnya ini sangat-sangat lapar yang tidak wajar gitu loh. Seperti tidak makan beberapa hari. Dan tenggorokan mereka ini benar-benar seperti kering sekali, dehidrasi. Mereka menelan air liur pun mereka seperti tidak bisa. Sampai seperti tercekik gitu kan. Akhirnya di situ kan Haris bilang, ya Allah kita kau masih di sini. Aduh kita tidak ada apa-apa. Jadi benar-benar badan mereka ini lemas. Di situ Andin ini nangis tapi tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Benar-benar udah kering. Adi ini cuma diem aja. Sampai pada akhirnya mereka bertiga ini benar-benar mendengar ada desis ular di situ. Akhirnya Haris ini bilang sama kedua temannya, ada ular. Ini ada ular. Yang tenang, kita jangan panik. Ini ular-ular hutan bisa bahaya. Ini bisa ular-ular hutan yang berbahaya, yang berbisa. Sampai pada akhirnya teman-temannya ini cuma diem karena mereka takut. Di situ Haris ini menjelaskan, pokoknya kalau kita tenang, tidak akan ada apa-apa. Ular itu predator. Kalau kita manusia ini panik, nanti hawa tubuh kita ini jadi panas. Ular itu tahu. Seperti kita ini mau menyerang ular itu, padahal kita cuma diem aja. Yang penting jangan panik. Biar suhu tubuh kita, hawa badan kita ini tidak panas. Teman-temannya pun berusaha untuk setuju di situ. Akan tetapi Haris ini seperti pelan-pelan mengeluarkan seperti belati. Dia bawa belati itu ditaruh di kolongan dari ikat pinggangnya. Dia bawa belati. Jadi kebiasaan Haris ini memang bawa belati kalau mendaki dia untuk jaga-jaga memang dari binatang buas, serangan-serangan lain lah. Nah setelahnya belati ini dikeluarkan. Pelan-pelan nampak ular itu, ular hitam berada di sebelahnya Andin. Andin ini cuma diem aja kaku, dia takut. Haris ini dengan langkah yang sangat pelan, dengan sangat tenang, dengan ilmu survival yang dia punya, Haris ini mau menghajar ular itu. Nah setelahnya benar-benar Haris ini menancapkan belatinya itu di kepala ular itu, dan itu tepat di kepala ular itu. Seketika itu juga ular itu mati. Nah setelah dipastikan benar-benar mati sama Haris, ular itu diambil, belati diambil dari kepala ular itu, darahnya dibersihkan, ditaruh lagi kan belati itu di sakunya itu. Nah di situ Andin sama Adi ini bingung. Mereka ini bingung dengan apa yang dilakukan oleh Haris.
Jadi Haris di situ menjelaskan, mau ndak mau, kita udah merasa lapar banget. Kita harus makan ular ini. Nah disitulah Andin ini seperti, ndak mau mas, aku ndak pernah makan kayak gitu, aku ndak mau. Adi pun cuma diem aja dan dia bilang, Riz, masa kita makan ular, Riz? Kalian mau mati apa mau makan di sini? Kalau kalian mau bertahan hidup, ya kayak gini di hutan. Udah kalian ikuti aja apa yang tak bilang aku. Akhirnya kedua temannya dengan perasaannya was-was karena mereka benar-benar tidak pernah makan ular. Mereka ini nurut aja sama Haris. Sampai Haris ini akhirnya menyuruh si Andin sama si Adi untuk mencari ranting-ranting pohon. Di situ dikumpulkan di situ semuanya. Setelahnya Haris ini bilang sama Adi, Di, kamu kan bawa rokok, masih enggak di sakumu? Masih. Keluarkan sama koreknya. Dikeluarkanlah korek gas itu. Dikasihin sama si Andin. Biar Andin ini yang jadiin api. Kita bikin api unggun, kita bakar ular ini. Kamu ikut aku. Ayo ke sebelah sana. Itu ada batu yang agak besar. Kita nanti tarik ular itu di situ. Kita kuliti ular itu. Akhirnya nurut. Dengan sisa tenaga mereka berusaha untuk bertahan hidup di situ. Akhirnya ular itu pun dipegang kulitnya. Setelah disobek, dipegang kulitnya sama si Adi, ditariklah sama si Haris. Sampai benar-benar terkelupas kulit ular itu. Setelahnya perut ular itu disobek sama si Haris, dikeluarkan semua isi jeroan dari ular itu kan semuanya. Setelahnya ular itu dipotong menjadi 3. Nah di situ Haris mencari ranting kayu yang agak kuat untuk ditusuk ya badan tubuh dari ular itu kan, potongan itu tadi. Nah benar-benar ular itu nampak menurut penuturan Mbak Andin, jadi seperti ada duri-durinya gitu kan, kayak tulang iga tapi benar-benar kayak duri gede-gede. Ditusuk, setelahnya ular itu dibawa ke api unggun yang sudah dibikin sama si Andin tadi. Ular itu dibakar. Nah setelahnya mereka bertiga benar-benar makan ular itu di situ untuk bertahan hidup. Karena mereka bertiga benar-benar merasakan kelaparan seperti udah tidak makan beberapa hari. Nah setelah makan ini mereka kan benar-benar haus gitu, tidak ada air kan. Jadi benar-benar seperti seret. Nah di situ Adi bilang, kita minum apa ini Res? Kita minum apa? Ya udah tidak usah minum. Nanti kita yang penting udah ngisi dulu makan. Setelah makan nanti kita cari jalan lagi. Yang penting kita punya tenaga. Nah setelah makan benar-benar ular ini akhirnya Andin seperti lahap, Adi pun lahap, dan Haris lahap, semuanya makan karena mereka benar-benar lapar. Dan ular itu menurut penuturan Mbak Andin pada waktu itu benar-benar nikmat rasanya. Dihabiskanlah itu ular ya, tulang belulangnya ini sampai disisili gitu loh. Setelahnya api ini mereka injak-injak pakai kaki agar tidak menimbulkan kebakaran hutan. Mereka pun melanjutkan untuk melakukan pencarian kedua temannya, si Ahmad sama si Tiwi. Mereka jalan cukup lama sampai pada akhirnya Haris ini memberhentikan langkahnya. Dia ini berucap sama kedua temannya, itu kok kayaknya bulak peperangan. Karena itu batas, seperti batas vegetasi. Jadi seperti batas pohon, setelahnya ada padang rumput. Oh iya benar, ayo kita ke sana, cepet-cepet, agak cepat kita ke sana. Mereka ini ke sana, khawatirnya si Haris jalur ini hilang lagi karena mereka ini merasa tersesat. Ya, beberapa jam mereka merasa tersesat itu. Nah setelahnya benar saja mereka sampai di bulak peperangan, kondisinya sudah terang. Kabut ini cuma turun dengan tipis, yang tadinya mereka terakhir di bulak peperangan ini sangat tebal. Nah di momen itulah mereka ini melihat keril mereka yang tergeletak, sampai mereka ini lari ke arah keril. Mereka ambil botol air minum, di situ mereka benar-benar minum dengan sangat banyak. Setelahnya Haris ini memberi instruksi pada Andin dan Adi, tenaga kita alhamdulillah sudah pulih, ayo kita cari lagi, kita cari teman kita jangan sampai menyerah. Bagaimanapun teman kita harus selamat, teman kita harus pulang. Nah mereka pun setuju. Mereka bertiga jalan berusaha untuk mencari di mana Ahmad dan Tiwi ini di bulak peperangan. Karena mereka yakin entah kenapa merasa teman mereka ini di sekitaran situ. Dan benar saja, di sebelah pohon yang besar dan ada batu yang cukup besar, disitulah Tiwi itu berada. Yang pertama lihat ini Andin ini langsung teriak, "Weh Tiwi!" Nah agak berpencar itu kan si Adi sama Ahmad sama Andin. Akhirnya mereka semua memandang ke arah Tiwi berada. Mereka pun lari ke arah Tiwi. Sesamanya di situ nampak Tiwi ini benar-benar keadaannya seperti lemas. Sampai pada akhirnya dikucurkanlah air ini ke mukanya si Tiwi itu dari air mineral yang ada di tas keril yang udah mereka bawa tadi, baru mereka temukan. Dikucurkanlah sampai Tiwi ini pada akhirnya seperti melek. Dan bingung, Tiwi ini ketika melek bingung. Din, loh ada apa Din? Kok kalian kelihatan lusuh?
kalian kenapa? Jadi benar-benar pada waktu itu Tiwi ini tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi awal dia kerasukan sampai dia sadar itu dia benar-benar tidak tahu apa yang dia ini alami. Akhirnya Andin menjawab, udah nanti aja tak jelasin. Udah yang penting alhamdulillah kamu selamat, dipeluk sama sahabatnya itu. Andin sambil menangis, Tiwi ini bingung. Kalian ini kenapa? Kok nangisin aku? Dipeluk terus sama Andin. Ya Allah, Wi. Udah setelahnya Tiwi ini seperti tersadar dan tanya, loh Mas Ahmad di mana? Kok tidak bareng kalian? Mas Ahmad belum ketemu. Jawab si Haris kan. Akhirnya kan belum ketemu gimana? Iya, tidak tahu pokoknya Ahmad ini agak misah dari kita. Udah kamu jangan khawatir, Wi. Ayo kita cari bareng-bareng. Maka dari itu kamu masih kuat gak? Iya kuat. Ini ada biskuit, kamu makan dulu. Akhirnya Tiwi ini makan biskuit. Disuruh makan agak banyak kan. Diambilin sama Haris. Setelahnya minum lagi. Setelah mereka berempat ini nyari. Di sekitaran bulak peperangan benar-benar tidak ada Ahmad ini. Dan akhirnya si Haris ini bilang sama ketiga temennya, ayo kita jalan ke atas. Karena estimasi dari bulak peperangan ke Gupaan Menjangan ini cuma kisaran 40 menit. Daripada kita turun ke Penggik ini kita jauh. Kita ke sana barangkali ada pendaki, kita minta bantuan. Akhirnya teman-temannya setuju. Jalanlah mereka ini. Ya, jalanlah mereka sampai pada akhirnya mereka di Gupaan Menjangan. Benar saja ada satu tenda yang berdiri dan nampak di depannya ini ada beberapa pendaki ini yang sedang masak. Nah, akhirnya mereka di situ kan menyapa pendaki itu. Nah, rombongan pendaki itu pun melihat ke arah mereka. Ya Allah, Mas, apa yang terjadi, Mas? Kok jenengan semua lusuh kayak gini? Akhirnya kan di situ ditolong oleh rombongan pendaki itu, didudukkan, mereka diberi minum, mereka ditawari makan. Ayo Mas, makan dulu Mas, makan dulu. Nanti ceritanya nanti. Ini kami baru selesai masak kok. Ayo makan bareng-bareng. Jadi ada 4 pendaki di situ yang menolong mereka. Dan setelah makan, mereka berkenalan, saling menyapa lah. Dan ternyata rombongan pendaki itu dari Klaten. Nah, akhirnya Haris ini bercerita tentang kronologi kejadian yang terjadi. Sampai pada akhirnya para pendaki itu pun yang ternyata kondisinya ini baru turun dari puncak, bilang ke rombongan dari Haris, ya sudah Mas, ayo Mas, kita tak bantuin cari sama teman-teman yang lain. Nanti kita tenda kemas-kemas dulu, tenda kami tak kemasin, kita langsung cari, kita turun aja. Karena seingatku Mas, dari puncak ini aku tidak ketemu dengan seorang pendaki atau pendaki yang solo hiking, yang katanya teman Mas itu sendirian. Tidak ada Mas. Jadi ini kemungkinan di bawah Mas. Nah, akhirnya Haris di situ pun nurut. Akhirnya ditanya lagi sama rombongan pendaki itu, salah satu dari rombongan pendaki itu, lah Masnya ini hilangnya dari kapan, Mas Ahmad ini? Ya dari beberapa jam yang lalu Mas. Nah, entah kenapa seorang pendaki dari rombongan itu seperti curiga dan dia tanya, karena melihat kondisi mungkin dari rombongan Haris ini kok lusuh banget, sudah seperti berhari-hari. Ditanya di situ, rombongan panjenengan ini naik pada tanggal berapa Mas? Tanggal 10 Mas. Tanggal 10? Yang benar Mas. Iya Mas. Terus temennya Mas Ahmad hilangnya dari kapan? Beberapa jam yang lalu. Nggak beres ini Mas. Coba Mas, lihat aja kalendernya Mas di jam tangan Mas Haris. Dilihatlah. Dan ternyata itu adalah tanggal 13. Haris ini kaget. Astagfirullahaladzim. Dan teman-teman yang lain pun lihat jam tangannya. Loh, kok tanggal 13? Dan itu baru jam 7 malam. Masih sore lah. Mereka ini kan kaget di situ. Berarti kami sudah tersesat ini selama beberapa hari Mas. Udah hampir 3 hari. Dan rombongan pendaki itu pun semua mengangguk. Ya sudah Mas, yang sabar. Ya sudah, hal-hal kayak gini udah dipikirin nanti, di bawah saja. Yang penting ayo Mas, kami bantu, berdoa kita sama-sama. Kami tak kemas-kemas, kita jalan turun, cari teman jenengan. Nah, akhirnya di situ kan di tengah kebingungan, Haris dan Andin, juga Adi sama si Tiwi ini, mereka semua bantuin dari rombongan itu berkemas-kemas tenda, alat-alat masak, semuanya dikemasin. Turunlah mereka dari Gupaan Menjangan jam 7 malam untuk menuju ke base camp. Niatnya mereka ini mau laporan ke base camp sama pihak base camp bahwasanya satu teman dari rombongannya Haris ini namanya Ahmad ini hilang. Nah, setelah satu rombongan tersebut hampir sampai di pos 4, posisinya Haris ini jalan di paling belakang. Haris ini tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menyoroti area pos 4 itu dan satu pohon yang besar. Di situ dia melihat Ahmad tergeletak, terbaring, benar-benar terbaring seperti kaku. Nah, Haris ini kaget karena dia ingat betul itu adalah pohon besar di mana Ahmad ini sempat menendang sesajen.
akhirnya dia teriak di situ, "Mat!" Nah teman-teman yang lain kan langsung kaget, mengikuti arah Haris ini berlari. Mereka semua lari, sampai pada akhirnya mereka benar-benar sampai di pos 4, di samping pohon yang benar-benar besar itu, yang Ahmad sempat nendang sesajen. Ahmad ini terbaring ini seperti kaku, tangannya ini seperti tangan yang di dada seperti orang sholat gitu kan. Akan tetapi dia merem, wajahnya pucat. Nah kaget di situ Haris langsung dicek denyut nadi dari Ahmad. Dicek semuanya, badan Ahmad ini benar-benar dingin, akan tetapi denyut nadinya ini masih ada. Akhirnya di situ Haris ini minta tolong sama rombongan pendaki yang tadi dari Klaten, terus teman-teman yang lain untuk berusaha mengeluarkan kain, walaupun ini kain tenda, kain apapun yang ada di situ, untuk mengangkatkan badannya dari Ahmad itu sahabatnya. Karena takutnya ini Ahmad terkena gejala hipo gitu, atau malah sudah hipotermia karena posisinya sudah sangat kaku. Sampai pada akhirnya Haris ini bingung mau berbuat apa. Teman-teman dari Klaten ini bilang, "Ya sudah Mas, gini aja Mas, jangan bingung, ayo kita bikin tandu saja dengan alat seadanya ini. Dari kain tenda, dari udahlah, gampang, tenda rusak atau hammock rusak, flash itu rusak, kita beli lagi. Ditandulah Ahmad ini menuju ke base camp di malam, di tengah gelap malam itu." Mereka semua jalan dengan menandu ini bergantian kecuali Andin dan Tiwi. Jadi benar-benar karena Andin juga jagain Tiwi yang lemas dan mereka juga cewek kan, yang nandu ini rombongan cowok semuanya. Dan singkat cerita mereka sampai di base camp. Sampai di base camp ini mereka pada sekitaran jam 1 dini hari. Base camp ini sudah sepi kan. Mereka ini bingung, akan tetapi masih ada orang yang melek di situ, dan itu adalah orang base camp. Sampai pada akhirnya orang base camp ini kan khawatir di situ. "Oh ya sudah, ini dibawa saja ke rumah sakit apa gimana ya? Aku juga bingung ini Mas, menghadapi yang seperti ini. Karena aku bukan SAR, aku bukan orang base camp yang sering menghadapi seperti ini, aku orang baru." Nah pada akhirnya kan ada satu laki-laki parubaya keluar dari warung. Di situ masih ada warung yang buka, nampak dia sedang merokok. Dia ini melihat ke arah rame-rame itu kan, rombongan dari Haris itu. Dia pun menghampiri. Dia menghampiri, tanya ada apa, bahwasanya ternyata satu temannya ini mengalami seperti gejala hipo. Nah bapak-bapak itu pun menyarankan ya sudah dibawa ke rumah sakit. Ayo kita telepon rumah sakit, jangan panik. Setelahnya nanti ambulan suruh ke sini, karena kebetulan ini tidak ada mobil di sini sama sekali, jadi kita harus nunggu ambulan. Udah, yang penting ini temannya dihangatkan dulu. Nah setelahnya bapak tersebut menyarankan mereka semua untuk membuat seperti api unggun, seperti perapian di tong besar, dikasih kayu banyak, api itu pun dinyalakan. Jadi tujuannya agar Ahmad ini, hawa dari dalam tubuhnya ini benar-benar keluar, hawa dingin gitu loh, keluar kan bisa menjadi hangat sambil menunggu ambulan ini datang. Nah setelah ditelepon itu kan agak lama, ambulan ini datang dari rumah sakit. Sampai pada akhirnya Ahmad pun dibawa oleh ambulan tersebut menuju ke rumah sakit. Teman-temannya pun ikut, Tiwi sama Andin juga ikut, semuanya ikut di ambulan ya. Bahkan bapak-bapak itu pun juga ikut sama satu orang yang ada di base camp tadi. Ikut. Sesampainya di rumah sakit, Ahmad ini langsung ditangani secara medis. Nah setelahnya dibantulah Haris dan Adi, juga Tiwi, Andin, dibantu oleh bapak tersebut dan orang yang dari base camp ini untuk mengabari keluarganya daripada Ahmad, bahwasanya Ahmad ini berada di rumah sakit, akan tetapi kondisinya alhamdulillah baik-baik saja, dalam artian ini masih bernyawa gitulah. Nah singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Tiwi dan Andin ini sudah pulang ke Semarang, mereka sudah melanjutkan kuliahnya. Haris dan kawan-kawan lain juga udah kembali ke kotanya. Dan pada sekitaran 1 bulan kemudian, karena Tiwi dan Andin ini masih berhubungan, kontak-kontakan pada waktu itu via telepon ya, via telepon biasa dengan Haris dan juga Adi. Jadi Tiwi dan Andin ini akhirnya tahu bahwa kondisinya dari Ahmad ini dalam 1 bulan itu seperti koma. Dan setelah 1 bulan alhamdulillah Ahmad ini tersadar, dan pada akhirnya Tiwi dan Andin ini memutuskan untuk main ke kota si Haris gitu kan, yang ada di Jogja. Nah sampai akhirnya mereka berdua berangkat ke Jogja. Mereka menemui Haris, menemui Adi, dan mereka berempat pun akhirnya menuju ke rumahnya dari Ahmad. Nah ketika di rumahnya Ahmad, mereka jenguk Ahmad. Di situ Ahmad sudah nampak normal, akan tetapi masih agak pucat. Di situ Ahmad ini bercerita bahwasanya ketika dia mengalami seperti tidak sadarkan diri, seperti koma lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia ini merasa berada di satu alam, di mana alam itu benar-benar senyap sekali. Dia bingung, yang ada cuma
pohon-pohon dan gelap, tanpa ada suara apapun. Di tengah-tengah Ahmad ini bingung. Ahmad ini sempat tertidur, ketika bangun dia ini melihat seperti di kelilingnya itu seperti ada kobaran api yang sangat banyak. Sampai Ahmad ini ketakutan, kepanasan. Ahmad sempat tertidur lagi. Dia bangun ini seperti berada di dalam satu alam yang benar-benar indah sekali di situ. Sampai Ahmad ini, ya Allah, batin pada waktu itu, kalau aku benar-benar sudah mau ditempatkan di tempat ini, aku ikhlas karena tempatnya benar-benar indah sekali. Nampak ada kupu-kupu, pohon-pohon yang benar-benar subur, sungai yang mengalir dengan sangat indah. Nah, setelahnya Ahmad ini seperti tertidur lagi. Dan Ahmad ini sudah tidak sadarkan diri sampai pada akhirnya 1 bulan itu Ahmad baru sadar. Nah, di momen itulah Ahmad ini menyimpulkan dengan teman-temannya bahwa dirinya ini koma. Aku ini sempat mengalami seperti mati suri, teman-teman. Jadi benar-benar, ya Allah, aku tidak maulah aku bicara yang kotor-kotor lagi. Aku tidak mau bicara yang aneh-aneh lagi lah. Aku mau jadi anak yang kalem aja lah. Aku benar-benar takut. Aku tidak mau banyak bercanda lagi lah. Benar-benar aku mau jaga omonganku mulai sekarang. Aku benar-benar takut. Jadi benar-benar pengakuan Mas Ahmad ini, dia seperti mati suri diperlihatkan. Mungkin ya, itu adalah surga, adalah neraka, itu adalah alam baka. Wallahu alam. Berlepas dari itu, kami tidak tahu menahu. Dan menurut penuturan Mbak Andin dalam ceritanya kepada kami, dia pun sempat memiliki asumsi pada waktu itu bahwa ketika Ahmad ini seperti menendang sesajen, Mbak Andin ini seperti mengasumsikan bahwasanya Ahmad ini seperti diculik gitulah. Pada waktu itu seperti disesatkan mungkin di alam lain, sampai pada akhirnya dia ini mengalami satu keadaan, di alam keadaan itu seperti koma atau tidak sadarkan diri, dan dia akhirnya seperti mati suri diperlihatkan oleh tempat-tempat yang seperti tadi itu. Nah, Mbak Andin ini berasumsi kalau dia ini benar-benar diculik oleh jin yang jahil, yang mungkin orang infokan ini sebagai Mbah Lawu atau apa, kurang tahu juga ya di sana. Kami ini cuma menuturkan, dan kami juga tidak mengasumsikan itu Mbah Lawu ataupun siapa yang sempat menculik Mas Ahmad seperti Mbak Andin ini seperti mengasumsikan sendiri. Wallahu alam. Berlepas dari itu, entah benar atau tidaknya, wallahu alam, kami berlepas dari itu. Baik, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, cerita yang dituturkan oleh Mbak Andin ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto, yang sempat mengalami kejadian yang benar-benar tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Satu temannya yang sempat baru dikenalnya dalam pendakian tersebut, namanya Mas Ahmad ini, mengalami satu keadaan seperti koma ataupun mati suri. Nah, mungkin juga Mbak Andin memberi poin di situ ketika Tiwi ini seperti kesurupan seorang sinden itu, ya mungkin ya diserang oleh jin yang jahil yang ada di situ karena kelakuan dari Mas Ahmad pada waktu itu. Wallahu alam. Akan tetapi berlepas semua dari itu, alhamdulillah Mas Ahmad ini sudah normal. Mas Ahmad sekarang sudah berkeluarga juga, dan mereka semuanya ini masih berteman dengan sangat baik. Setelah kejadian itu pun mereka masih sering mendaki gunung. Sampai pada tahun 2023 sekarang mereka masih aktif dalam pendakian gunung, alhamdulillah, bersama keluarga mereka masing-masing. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dari kisah yang dialami oleh Mbak Andin dan teman-temannya ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan bisa dibuat kesimpulan. Baik, kira-kira seperti itu. Saya Sukmarga pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.